biasa. Inilah dia waktunya. Tapi sebelum balik lagi ke situ, lah berarti kan lu bilang tadi orang tuh sampai mendedikasikan keringatnya dan lain sebagainya gitu. Apa yang lu korbankan sampai lo bisa jadi atlet ini? Gue sih mengorbankan satu, edukasi gue. Oke, Yang boleh udah pasti. ceritain nggak? Ya. Itu apa lo Jadi emang males gue sekali? dulu enggak. Enggak. Jadi gue dulu sempat tersesat lah waktu zaman kuliah. Gue sempat jatuh ke narkotik. Itu di Jakarta di Bandung. Kuliah, oke. Sempat jatuh ke narkotik, terus bela diri lah. Let's say gue dikasih kesempatan kedua lewat bela diri lah. Lewat bela diri. Jadi gue bukan mengorbankan sih sebenarnya, pilihan gue karena gue pengen hidup gue tetap lempeng. Gue pengen hidup lama. Jadi gue memilih untuk jalur bela diri ini. Sebenarnya. Untuk keluar dari itu. Untuk keluar dari ini. Dan Sebelum itu lu berarti belum? Belum. Sebelum kuliah lu belum? belum. Lu bukan yang kisahnya lu tuh ini berarti yang kayak kalau di Amerika kan lu emang begundal, lu suka ribut. Terus akhirnya Iya begitulah, sedikit-sedikit seperti itulah. Tapi nggak bela diri. Soalnya berantem di Oh jalan. beda ya, sorry. Berantem betul. di jalan. Bener-bener Iya, beda. Ini atlet. sama nih. berantem di ring itu Beda, beda. beda, Di beda, jalan kita ngelawan orang yang habis minum, Iya, mungkin habis ngeboat, Iya, ya iya, kan? iya, Itu iya. pukul-pukulan sama itu. Ini di ring. Beda, Dia ya. bangun tidur berantem, Iya. sebelum tidur berantem. Bener. Makan siang berantem juga kadang-kadang kalau dia bandel. Bener. Ini yang udah siap buat berantem ini. Iya. Nggak yang Beda. asal-asalan. Salah itu gua salah. Iya. Siap salah Bang. Siap. Terus pas gue lulus kuliah, gue bilang sama orang tua gue, ma apa, kayaknya aku nih cocoknya ada di dunia ini. Itu apa? Tinju atau Waktu itu gue masih mulai dari jiu-jitsu, MMA dulu. di Bandung? Di Bandung MMA. Gue bilang sama nyokap, kayaknya cocoknya di sini mah, karena Hmm. hidup gue tuh jadi lebih lempeng gitu. Ya. Gue tahu Tuhan itu ada. Ya. Gue tahu hidup itu harus saling menghargai. Gue tahu mukul orang itu sakit, jadi gue nggak mau dipukul juga. Jadi karena gue nggak mukul orang, jadi gue nggak mau dipukul. Dan sebaliknya, gue tahu dia ngebawa gue, tapi bokap gue nyokap gue bilang, lu goblok ya, lu tuh sarjana, ngapain lu hidup di sini? Siapa yang berhasil di dunia ini? Background lu sarjana apa? Gue administrasi publik Oke. sama hukum. Oke. Mirip ya. Iya. Nah, terus Bilang udah, begini orang tua ya. Iya. Terus akhirnya waktu gue wisuda tahun 2011, gue milih untuk tanding kejuaraan nasional. pada saat wisuda. Iya, tanggalnya sama. 27 Jadi lu Desember. milih untuk tanding. Iya. Kebetulan pas banget waktu itu bokap gue bilang, ya udah gini aja deh. Gue sekolahin lu buat ngeliat lu wisuda, lu milih tanding. Udah lu pergi aja dari rumah deh. Kalau emang ini jalan hidup lu jalanin deh hidup lu. Ini Bokap gue. kisah Batak banget ya. Iya. Sebenarnya nggak salah, gue bersyukur bokap gue waktu itu bilang itu. Oke. Kalau nggak gue bakal cengeng banget waktu itu. Oke. Minta duit terus apa segala macam. Udah itu berlalu sampai Sorry, akhirnya lu keluar bener? keluar dari rumah. Gue keluar dari Untuk rumah. memilih yang lu pilih Iya. itu. Untuk memilih yang gue pilih. Sebenarnya gue selalu mempunyai jalan beda sih. Gue dulu suka gambar, gue suka olahraga juga, tapi olahraga yang aneh-aneh kayak main skateboard. Bokap gue tuh nggak pernah dukung karena keluarga gue ortodoks banget kan. Kalau nggak pengacara, tentara atau polisi, atau jadi dokter, itu udah laki-laki gitu. Kalau nggak tiga itu nggak tahu dia apa ininya kan, Profesi. profesinya. Tapi gue selalu milih profesi yang berhubungan sama seni. Oke. Yang bikin gue suka sama jiu-jitsu itu seninya. Sama tinju, terutama tinju itu seninya. Orang lihat pukul-pukulannya doang. Padahal seni untuk bisa menerima kalau kita bakal dipukul, melihat pukulan dalam keadaan tertekan, terus membalas dalam keadaan tertekan juga, itu seni yang berat banget loh. Berat banget sebenarnya. Nah udah, gue gak berbicara sama orang tua gue, mungkin sekarang gue 41 tahun, mungkin dari umur 20 gue gak ngobrol sama orang tua gue. Sampai? Untuk ngejar bela diri ini. Oke. Karena gue pertama kali memilih bela diri untuk jalur kesembuhan gue itu umur 21 tahun. Momen itu Iya. yang tadi. Momen itu tadi. Gue mulai deket sama orang tua gue itu di saat gue bangun ini. Tiga tahun lalu ini berdiri. Akhirnya gue bisa undang orang tua gue ke sini buat event pertama kita. Di sini di Bali maksudnya. Ini udah event ketiga kita bikin. Tapi gue bisa undang orang tua gue. Dan akhirnya gue bisa ngomong, Pak, ini loh yang selama ini Theo bilang yang mau Theo bikin. Memang Theo mulainya 2008 sebagai profesi
Soalnya gue ngundang bokap gue pertama kali, ini loh Pak tempat aku kerja. Tapi gue bilang sama bokap, pas bokap gue nanya kerja lu apa, gue kasih lihat. Gue jujur orangnya, gue nggak suka ngebohong. Terus orang gila keren, tapi dengan kebohongan gue dipuji. Gue suka walaupun gue dihina tapi itu jujur yang gue ngomongin. Dan gue bilang sama bokap gue kerja gue bersihin gym. Itu yang pertama kali lu. Iya, gue di tengah-tengah lagi skripsi bab 1 gue. Gue bersihin gym. Jadi dulu gym bela diri itu nggak ada. Ini gym konvensional, disediain ruangan kosong, let's say segede ring inilah. Jadi kalau mau jam latihan bela diri, gue yang masang matrasnya dan gue yang ngepel. Selesai latihan bela diri, gue yang lepas matrasnya, gue yang ngepel. Dan waktu itu lu kasih tau bokap lu. Gue kasih tau bokap gue. Apa Gue undang jawabannya? bokap gue. Bokap gue cuman diam, nggak berkata-kata apa-apa. Sorry, bokap profesinya dulu? Dia itu master, dia tuh S2-nya bisnis, Oke. S1-nya ekonomi. Dia kerja di perusahaan transportasi energi, salah satu perusahaan energi di Oke. Indonesia, GM-nya lah. Iya. Ya begitu deh. Iya, Bokap iya. gue pelayan gereja, jadi ya dia nggak bisa berkata-kata apa-apa. Itu yang pertama lu kasih lihat lu ngebersihin Iya. gym. Dia nggak bisa ngomong, dia cuma bilang ya udahlah, semoga ini jalanmu lah, katanya. Tapi gue, karena bokap gue keras ke gue ya, Iya. gue selalu pengen ngebuktiin ke bokap gue. Tahun pertama gue berhenti jadi OB, gue jadi asisten pelatih. Tahun pertama. Tahun pertama. Tahun kedua gue berhenti jadi asisten pelatih, gue megang semua kelas bela diri yang ada di gym itu. Bandung masih? Bandung. Tahun ketiga gue udah juara daerah jiu-jitsu di Bandung. Waktu itu Bandung Submission Challenge, gue juara 3 di situ. Di kelas absolut, itu nggak ada berat badan. Oh jadi bisa lawannya. Iya siapa aja, Bisa. juara dari kelas berapa aja. Oh, waktu berarti itu. ntar bisa tuh dia tuh kan emang nggak sesuai badannya tapi dia berantem mulu dari tadi. Tahun keempat gue udah juara nasional kickboxing profesional 2011. Tahun keempat. Iya, di Indonesia. Kickboxing. Kickboxing. Pertama kali gue terjun di dunia striking itu kickboxing. Terus habis itu gue pindah ke Jakarta. Ya. Gue ditarik ke Jakarta karena gue mulai kerja ditawarin jadi pelatih kepala kickboxing gitu loh. Di gym-gym konvensional. Iya. Gym pertama gue sebenarnya gue pengen shout out dulu nih ke orang ini, Rudy Golden Boy. Oh yang sekarang Yang bikin sekarang lagi itu iya, kan? Rudy Golden Boy lah. Orang pertama yang percaya akan bakat gue. Jadi waktu itu dia bikin Golden Camp tahun 2011. Dialah orang pertama yang nerbangin gue ke Jakarta, kerja di gym dia, terus memberikan gue sponsor untuk tanding di Lindu Aji. Oke. Medali gue kasih ke dia. Rudy Golden Camp, Rudy Golden Boy. Dialah orang pertama yang membantu gue di Jakarta. Setelah itu dari situ terbuka semuanya, kita bikin gym. Waktu itu gue sama teman gue Bedu ya, dia anak dari salah satu keluarga dari Kecabango. Kita bikinlah sasana namanya Evolution 2013. Sebesar ini, persis sebesar ini. Enggak, lebih kecil 500 meter lah. Di Jakarta. Di Jakarta, aduh namanya Pesanggerahan. Oke. Pesanggerahan Jakarta Barat ya, bukan yang ini. Depok. Ya. Nah, kita bikin di situ. Terus habis itu gue pindah lagi, ditawarin kerja di Elite Training Camp. Elite Training Camp juga salah satu camp yang ngebantu gue, disponsorin sama Vertex waktu itu. Ya. Waktu itu gue ngincer kejuaraan nasional tuh 2014. Terus gue juga pernah kerja di Siena Martial Arts, punyanya Faustin. Gue pernah kerja di sana. Terus setelah itu gue memilih karena gue punya, menurut gue gue bukannya tidak menghargai orang membantu gue selama ini, tapi menurut gue punya visi yang lebih dari itu. Ya. Lebih dari kerja sama orang. Gue start minjem garasi bokap gue akhirnya, karena gue udah gak bisa balik lagi ke Bandung. Secara finansial juga, gue tau lah kerja di bidang ini finansial tuh gak ada. Gue minjem garasi bokap gue, jadi kalau bokap gue kerja ke kantor, nyokap gue urusan gereja, garasi itu gue bikin gym. Lah itu momen lu didapet diizinin gimana itu? Sama bokap. Bokap gue udah ngelihat gue punya penghasilan bulanan yang oke. Oh, jadi dia mulai Iya, nerima. mulai nerima. Karena mungkin gue waktu itu gue punya, jadi gue selalu mencelok dari kosan perempuan satu ke perempuan lain. Oke. Oke. Gue jarang di rumah kalau lagi habis tanding aja waktu itu ya, Oh, iya, kebetulan. iya. Cuman gue udah ngebantu adik gue juga, ngasih duit ke adik gue, ke keluarga gue juga pelan-pelan. Lewat dari duit ini privat, ya. dari duit privat gue, ngajar-ngajar orang di gym. Karena gue lumayan bisa berkomunikasi sama orang. Gue gampang Ya, berkomunikasi sama orang. terlihat ya Gampang banget. kemampuan komunikasinya. Dan banyak orang-orang yang
punya uang itu suka latihan sama gue karena gue punya komunikasi yang intelek. Obrolan gue nggak cuma latihan gitu. Iya. Banyak yang bisa kita obrolin, mungkin apa. Yang berakhir di geopolitik. kosan banyak juga nggak? Itu kena tipuan gue juga itu. Oke. Tapi bokap gue ngeliat gue mulai punya kemampuan untuk menghasilkan uang Ya. walaupun gue nggak punya tempat kerja yang pasti. Bokap gue bilang kenapa nggak bikin usaha sendiri coba, tapi duitnya kan nggak ada. Bokap gue juga cuma seorang pegawai kan. Akhirnya gue mulai dari Garasi. studio bokap gue. Waktu itu gue juga ngajar di Elite Training Camp pada saat 2014 itu, ngajar privat doang. Disitulah gue ketemu istri gue sekarang. 2014. Iya, waktu itu gue ngejar jadi juara nasional tinju karena waktu itu tinju lebih banyak pertandingan daripada MMA dan yang lain-lain. Dia ngejar juara nasional jiu-jitsu. Istri. Atlet nih, sama-sama atlet ya. Terus dia juga punya visi dan misi yang menurut gue menarik. Buat dia punya background dari seorang turunan Chinese Indonesia, dia punya visi bisnis yang menurut gue spektakuler karena kalau mereka nggak nerusin usaha keluarga, mereka buka usaha baru yang ngejualnya lebih gampang lah. Item yang dijual lebih gampang, let's say. Ya. Lebih mengejar profit yang lebih luas gitu, lebih besar. Cuman dia punya visi misi untuk membantu orang lewat bela diri juga waktu itu. Yang menurut gue unik banget. Dari situ kita nggak pernah, tapi kita selalu ngobrol visi misi, nggak pernah ngobrol tentang hal-hal yang berhubungan sama cinta lah, perasaan lah, pret lah. Kalau sama-sama atlet tuh nggak ada, kita bisa dibilang sedikit dingin ya kita orang-orang dingin. Iya. Karena kalau kita sedikit lemah dikit, kena injek pasti. Di bidang itu Secara ya. bisnis, Iya betul. terutama secara bayaran ya. Ya. Jadi akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus dia juara nasional di semua daerah, dia juara jiu-jitsu, di semua pertandingan saya selalu menang. Akhirnya kita juara nasional masing-masing di olahraga masing-masing. Kita jadi dekat. Akhirnya kita menikah, nggak waktu lama kita memutuskan untuk berhubungan, terus kita menikah langsung, nggak pakai nunggu lama, 2 bulan, 4 bulan lah kita bareng, terus langsung nikah. Tanpa kenal sisi keluarga sama-sama satu sama lain. Oh gitu. Gue gak kenal keluarga dia siapa, dia gak keluarga. Pokoknya bayang lah ya, Batak Totok sama Chinese Totok. Ih lucu banget. Terus kita datang ke keluarga kita masing-masing, bulan depan kita mau nikah. Keluarga kita kayak, ini gila apa gimana sih? Bokap gue juga kan kepala ginting. Jadi Totok, di adat Totoknya gila, keluarga dia salah satu keluarga pertama di Pluit juga, turunan kedua, istri gue masih turunan kedua. Oke. Jadi tuh kayak oke, absurd. Kita menikah, terus kita bikinlah event pertama kita. Kita dapat investor, kita bikin gym pertama kita juga di Tanjung Duren. Gym pertama kita ini menarik. Gym pertama kita itu sekarang Holy Wing Tanjung Duren. Tapi dulu ada lantai 4-nya kan? Iya. Kita di lantai 4 ada ruangan di pojok, itu gym kita pertama dulu. Oh yang gedung itu. Yes. Jadi juga ada ceritanya Holy Wing tuh ya. Dulu markas Tanjung Duren itu. Oh, jadi akhirnya sekarang malah Iya. jadi Holy Wing. Kita cabut dari sana karena kita mau mertua gua akhirnya bilang gini, udah Theo gini aja. Lu tolong jaga anak gua karena anak gua anak perempuan satu-satunya. Gua kasih lu pinjam nih rumah. Tapi modal lu jangan ngarepin gue yang modalin lu. Dia bilang, gua kasih lu pinjam nih rumah. Tapi lu buktiin sama gua lu bisa kembangin di bisnis. Mertua gua tuh deket sama gua, lumayan deket lah karena dia anak laki-laki jauh sama dia. Dan satu-satunya anak lu ini hadir di situ. Gue sering ngobrol, apalagi gue kan ditanya sama dia waktu mau istri gue bilang, kita ke Banten, lu ketemu sama bokap gue. Gue nggak punya apa-apa, diusir dari rumah, milih jalan olahraga. Mertua gue bilang, lu mau kawin sama anak gue? Lu punya apa? Anjir, gue saking deg-degannya. Gue gak punya apa-apa om. Jawaban lu. Gue saking deg-degannya. Gue boleh minta rokok gak om? Dia ngomong sambil ngerokok. Iya. Gue bilang sama mertua gue dikasih nikah sama dia karena gue ngomong berdua sama dia. Gue mungkin sekarang gak punya apa-apa om. Cuman gue janji pakai nyawa gue. Suatu saat nanti anak lu akan gue jaga dengan apapun yang gue perjuangkan di hidup gue. Kelas. Gue janji itu. Dan dia kerennya percaya men. Bukan keren. Keren. Emang lu kan omongan lu jago. Enggak, karena kan spekulasinya orang pebisnis itu kan beda kan. Betul. Spekulasinya Kan beda. latar belakangnya Iya. bisnis kan.
Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Jabret!